Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku seiman, sebangsa dan setanah air dimanapun panjenengan berada. Kali ini kami akan mengangkat topik atau judul, yaitu metode rasa dengan GPS teman, tenang dan nyaman. Bahwasannya di dalam diri kita, diri manusia terdapat dua benih, yaitu Nur dan Nar, sebagaimana kalian lihat di depan, di mana dua benih tersebut, Nur dan Nar, yang senantiasa menopang terhadap hati, otak, dan jasad. Jasad bergerak atas perintah otak, otak bergerak atas perintah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah sebuah kaum atau nasib sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka, kaum itu sendiri, yang akan merubah perwujudan dari nasibnya sendiri. Dalam setiap saat dan setiap detik kita dihadapkan dengan dua pilihan. Adapun kehidupan adalah hasil dari perwujudan kinerja rasa yang kita adopsi, positif atau negatif. Berinteraksi dengan energi Nur atau berinteraksi dengan energi Nar. Manakala hati kita tenang dan nyaman atau positive thinking, berhusnuzon, syukur, ikhlas, sabar, bahagia, itu bertanda kita tengah berinteraksi dengan energi Nur. Dan manakala hati kita susah, negative thinking, bersuuzon, khawatir, bingung, kesal, emosi, takabur, anania dan bangga diri, itu bermakna kita tengah berinteraksi dengan energi yang namanya Nar. Tenang sama dengan membuka dan mengundang pintu-pintu pertolongan Allah dan pintu-pintu kesuksesan. Susah sama dengan membuka dan menarik pintu bala musibah dan jurang malapetaka. Maka dikatakan ketika Nur bersinergi terhadap hati atau rasa, maka akan wujud teman, tenang dan nyaman atau bahagia. Ketika Nur bersinergi terhadap otak, maka akan wujud hidayah. Ketika Nur bersinergi terhadap jasad, maka akan wujud amal soleh atau akhlakul karimah. Ketika Nur bersinergi terhadap kehidupan, maka akan wujud solusi. Ketika Nur bersinergi terhadap alam, maka akan wujud rahmatan lil alamin. Maka dengan demikian, mari kita ciptakan suasana yang bersinergi dengan Nur, dengan mengajak membentuk majlis-majlis Nur untuk meraih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan rahmatan lil alamin. Juga sebaliknya, sahabatku, tadi Nur bersinergi dengan hati, otak, jasad dan seterusnya. Sekarang ketika Nar bersinergi terhadap rasa atau hati, maka akan wujud susah, gelisah, bingung, khawatir,
Ketika nar bersinergi terhadap otak, maka akan wujud konspirasi atau kemunafikan, atau kerap kali nafsunya yang akan dijadikan Tuhan. Ketika nar bersinergi terhadap jasad, maka akan wujud amal sayyi'ah atau ahlakul mazmumah. Ketika nar bersinergi terhadap kehidupan, maka akan wujud polusi. Ketika atau manakala nar bersinergi terhadap alam, maka akan wujud laknatan lil alamin. Kemudian syarat utama agar hati kita atau rasa kita senantiasa tenang dan nyaman, atau agar supaya berada di zona nur, maka pertama atau yang harus kita lakukan adalah istirja billah, sadar, atau dengan kata lain sadar deka-deka, menyadari bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah, karena Allah, dengan Allah kita kembalikan kepada Allah. Atau kalau dengan bahasa istilah Jawanya, perkara niki tuki jenengan Gusti, karanten jenengan Gusti, kelawan jenengan Gusti, kula wangsulaken dumateng jenengan Gusti. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri, bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan mencukupinya, Allah yang akan memelihara, Allah yang akan menanggungnya. Terus tip yang kedua adalah menaikkan volume tenang dengan melakukan zikir atau meditasi atau mujahadah atau istighasah minimal sebelum tidur 30 menit, sehingga pikiran kita betul-betul jernih dan bersih, khalwat, betul-betul takhalli, kemudian dihiasi tahalli, kemudian Allah akan bertajalli atau Tuhan akan bertajalli di dalam kehidupan kita dan di alam sekitar. Maka dikatakan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang dan nyaman, hati kita akan tentram, hati kita akan bahagia. Ketahuilah dengan sadar lillah dan sadar billah, hati ini akan tentram. Lillah karena Allah, billah dan merasa ditolong oleh Allah atau digerakkan oleh Allah, diri kita, orang lain, dan alam sekitar. Kemudian tip yang ketiga adalah sadar berinfak, sadar bersedekah. Maka dikatakan, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Kita tidak akan mendapat predikat yang terbaik manakala kita tidak mengajak saudara-saudara kita yang lain agar sadar berinfak dan agar sadar bersedekah. Kemudian menyerukan di dalam sesuatu yang baik, mengajak berzikir, mengajak sholat, mengajak silaturahmi dan seterusnya. Kemudian islahim bainan nas, menjadi juru damai di antara kedua belah pihak yang tengah bergaduh, yang tengah berseteru, yang tengah bermusuhan dan berselisih dan saling berselisih dan seterusnya. Kemudian warningnya gimana? Agar kita selalu berada di zona tenang dan nyaman. Warning, jangan melakukan sesuatu yang tidak bisa menjadikan tenang dan nyaman.
Jangan melakukan sesuatu yang sekiranya tidak menjadikan tenang dan menenangkan, nyaman dan menyamankan. Maka dikatakan barang siapa yang menjadi asbab tenang dan menenangkan, nyaman dan menyamankan, maka dialah sang pemegang bendera dalam kehidupan. Oke, kami akhiri sampai di sini dulu. Perlu diingat lagi, ketika bahagia sama dengan menuju pintu kesuksesan, ketika susah gelisah sama dengan menuju pintu kegagalan. Maka jangan berlama-lama ketika hati kita susah, segera dirubah sinyalnya menjadi tenang. Oke, insyaallah mudah-mudahan pencerahan-pencerahan apa yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan menjadikan ilmu yang nafi', manfaat, maslahat dan barokah li jamil alamin fid din wa dunya wal akhirah. Atas segala kekurangan dan keterbatasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa insyaallah niat beramal dan menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain agar kita mendapat nilai plusnya dalam kehidupan kita semua. Insyaallah niat beramal dan menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain.